Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mita Sintiani dengan NPM 039223343. Di sini saya akan memaparkan praktik baik untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Yuli Mulyawati, MPD. Praktik baik yang akan saya paparkan yaitu mengenai penerapan pendekatan scaffolding pada Zone of Proximal Development mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 2 di SDN Kedung Badak 2 dengan menggunakan metode START atau situasi, tantangan, aksi, refleksi, dan dampak. Tujuan dari praktik baik ini yaitu meningkatkan pemahaman peserta didik kelas 2 sekolah dasar mengenai mata pelajaran Pendidikan Pancasila, materi aturan di rumah dengan menerapkan model Problem Based Learning atau PBL melalui pendekatan TARL dengan metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan kegiatan baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok pembahasan atau materi yang sedang disajikan. Penjelasan pertama yaitu mengenai situasi. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah mengapa praktik ini penting untuk diimplementasikan dalam proses pembelajaran, yaitu peranan dan tanggung jawab pendidik dalam mengimplementasikan hal yang sudah dirancang. Latar belakang masalah dari praktik ini diantaranya 1. Pembelajaran yang monoton dan membosankan bagi peserta didik karena metode pembelajaran yang digunakan kurang menarik atau kurang bervariasi. 2. Kurangnya keterlibatan aktif atau kurangnya pembelajaran yang berpihak pada peserta didik sebab guru secara penuh menggunakan metode ceramah tanpa memberikan kesempatan pada peserta didik untuk bereksplorasi. 3. Kurangnya sarana prasarana yang mendukung untuk pembelajaran secara maksimal. 4. Kurangnya kreativitas dan inovasi guru dalam membuat media dan rancangan pembelajaran yang menarik. 5. Kurangnya minat belajar peserta didik sehingga tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, dapat menyebabkan sedikitnya motivasi belajar peserta didik serta kurangnya mutu atau kualitas guru dalam pembelajaran karena sedikitnya pengetahuan guru mengenai model dan metode pembelajaran yang inovatif. Sehingga pembelajaran yang dilakukan menjadi membosankan dan tidak menerapkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Salah satunya adalah mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Kedua yaitu tantangan. Latar belakang tersebut menjadi dasar dan tantangan bagi saya selaku mahasiswa PPG Prajabatan untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih efektif, menyenangkan, dan berpihak pada peserta didik. Hal yang saya lakukan adalah dengan membuat rancangan pembelajaran sesuai karakteristik dan kemampuan peserta didik melalui model, metode, dan pendekatan yang tepat agar dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan peserta didik. Adapun metode yang diterapkan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik yaitu metode demonstrasi yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik dalam memahami aturan yang ada di rumah. Selain itu, penggunaan media yang menjadi wujud implementasi dari pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dengan memberikan kesempatan mereka untuk menulis aturan di rumah pada media bunga norma. Media interaktif tersebut merupakan perwujudan dari pendidikan yang memerdekakan peserta didik sehingga pembelajaran lebih bermakna dan sesuai dengan tuntutan abad ke-21. Adapun tantangan lainnya diantaranya pertama, peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda sehingga guru harus mempertimbangkan metode pembelajaran yang tepat agar mampu memfasilitasi semua gaya belajar peserta didik. Kedua, model pembelajaran yang harus disesuaikan dengan karakteristik dan perkembangan peserta didik agar mampu meningkatkan motivasi belajar dan tercapainya tujuan pembelajaran. Ketiga, media pembelajaran yang menarik untuk semua gaya belajar peserta didik, sehingga pembelajaran tidak monoton dan peserta didik terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Dan keempat, cara guru mengelola kelas agar peserta didik dapat belajar dengan aman dan nyaman serta sesuai dengan kebutuhannya, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan konsentrasi serta pemahaman belajarnya. Demikian, peserta didik akan lebih mudah diatur selama proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu aksi. Dalam mengimplementasikan proses pembelajaran menggunakan model, metode, pendekatan, dan media yang menarik agar peserta didik lebih antusias, saya melakukan beberapa langkah untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan ketika praktik mengajar di PPL 1 diantaranya pertama,
Memilih metode pembelajaran yang inovatif dan bervariatif untuk menarik perhatian peserta didik. Seperti metode pembelajaran yang dipilih yaitu metode ceramah, penugasan, dan demonstrasi. Melalui metode ini, peserta didik dapat terlibat secara aktif dan fokus dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu metode yang digunakan saat pembelajaran mata pelajaran pendidikan Pancasila mengenai aturan di rumah. Metode ini diimplementasikan kepada peserta didik melalui penggunaan media pembelajaran berupa bunga norma, di mana peserta didik menuliskan aturan-aturan di rumah yang disesuaikan dengan jumlah batang dan kelopak pada bunga norma tersebut. Langkah yang kedua yaitu penggunaan model pembelajaran. Model pembelajaran yang saya terapkan yaitu model Problem Based Learning atau PBL sesuai dengan sintaksnya yang akan saya paparkan di selanjutnya. Dan yang ketiga yaitu pemilihan media pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran yaitu dengan menggunakan bunga norma yang disesuaikan dengan karakteristik perkembangan dan gaya belajar peserta didik. Sebagian besar peserta didiknya kinestetik, sehingga saya selaku mahasiswa PPG Prajabatan memilih media langsung yang dapat dilakukan dengan mendemonstrasikan di depan kelas. Media bunga norma ini memanfaatkan kertas HVS sebagai dasarnya, kemudian membuat pola bunga yang selanjutnya ditambahkan kertas origami untuk membedakan aturan-aturan di rumah. Penerapan scaffolding pada pembelajaran pendidikan Pancasila dengan menggunakan model Problem Based Learning yaitu dimulai dari fase 1, orientasi peserta didik pada masalah. Saya melakukan apersepsi tentang aturan di sekitar yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya melalui pertanyaan pemantik seperti apa saja aturan yang ditemukan di sekitar kamu, jam berapa kamu harus tidur. Kemudian saya menentukan permasalahan yang akan peserta didik selesaikan mengenai aturan di rumah. Berikut adalah dokumentasi penerapan scaffolding pada fase pertama. Fase kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Peserta didik dikelompokkan menjadi 5 kelompok yang terdiri dari 5-6 orang. Kemudian peserta didik dalam kelompok mendapatkan LKPD yang dijelaskan terlebih dahulu mengenai cara mengerjakannya. Nah, berikut adalah dokumentasi dari penerapan scaffolding pada fase kedua. Fase ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Peserta didik di bawah bimbingan guru menyebutkan aturan-aturan yang ada di rumah masing-masing, kemudian dituangkan ke dalam media bunga norma. Nah, berikut adalah dokumentasi dari penerapan scaffolding pada fase ketiga. Selanjutnya fase keempat, berikut adalah dokumentasi dari scaffolding mengenai mengembangkan dan menyajikan hasil karya di mana peserta didik mempresentasikan hasil LKPD yang telah dikerjakan secara berkelompok, kemudian kelompok lain menyimak teman yang sedang melakukan presentasi. Lalu fase kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada akhir proses pembelajaran, saya dan peserta didik melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Pada tahap ini, saya menanyakan mengenai perasaan peserta didik setelah melakukan pembelajaran dengan menggunakan media bunga norma, serta memberikan apresiasi melalui ice breaking tepuk 1. Refleksi ini dilakukan oleh saya sebagai guru dan peserta didik sebagai umpan balik dan evaluasi untuk pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya yaitu refleksi hasil dan dampak. Pada pembelajaran model Problem Based Learning dengan menerapkan scaffolding untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila di kelas 2 memiliki hasil dan dampak yang baik, diantaranya dalam mengimplementasikan proses pembelajaran menggunakan model, metode, pendekatan, dan teknik yang menarik tentu memiliki dampak yang muncul dalam proses aksi perubahan yang dilakukan. Dampak dari aksi pembelajaran ini dilihat dari 1. Penerapan model pembelajaran Problem Based Learning dapat melibatkan peserta didik untuk pembelajaran menjadi lebih aktif karena berpusat pada peserta didik. Selain itu, model pembelajaran PBL ini dapat memfasilitasi gaya belajar peserta didik, baik itu audio, visual, maupun kinestetik. Kedua, metode demonstrasi dalam pembelajaran mampu meningkatkan nalar kritis dan keaktifan peserta didik. Hal ini dilihat dari keantusiasan peserta didik ketika menuliskan aturan-aturan di rumah masing-masing. Dan yang ketiga, penggunaan media pembelajaran berupa bunga norma yang membuat antusias peserta didik sehingga mampu meningkatkan keaktifan dalam pembelajaran di kelas. Hasil pembelajaran tersebut memiliki dampak lain bagi peserta didik seperti peserta didik menjadi lebih aktif, mampu meningkatkan pemahaman dan kemampuannya, meningkatkan kemampuan kognitif, dan meningkatkan minat belajar peserta didik.
Pembelajaran yang didapat selama melakukan proses pembelajaran di kelas 2B SDN Kedung Badak 2 dengan pembelajaran yang dilakukan yaitu scaffolding. Penerapan scaffolding yaitu terletak pada bimbingan guru yang diberikan secara bertahap. Bantuan tersebut diberikan berupa petunjuk, dorongan, peringatan, atau penguraian masalah dengan diberikan contoh dan langkah-langkahnya. Vygotsky menciptakan konsep scaffolding ini, yaitu memberikan sejumlah bantuan kepada peserta didik secara bertahap dan mengurangi bantuan tersebut serta memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar segera setelah peserta didik mampu melakukannya. Scaffolding merupakan bantuan atau support kepada seorang anak dari orang yang lebih dewasa atau kompeten agar mampu mengerjakan tugas maupun soal yang lebih rumit daripada tingkat perkembangan aktual anak tersebut. Selain itu, scaffolding juga memberikan tuntunan dan bimbingan kepada peserta didik untuk mencapai hal yang harus dipahami dari pengetahuan yang sudah mereka ketahui. Sebelum melakukan pembelajaran, guru melakukan modeling kepada peserta didik dengan memberikan contoh-contoh yang berkaitan mengenai aturan yang ada di sekitar, khususnya aturan yang ada di rumah. Kemudian, guru yaitu saya pun menjelaskan penggunaan media bunga yang nantinya harus dikerjakan secara berkelompok dan menuliskan aturan di rumah masing-masing. Setelah peserta didik memahami penjelasan yang disampaikan oleh guru, maka dilanjutkan dengan mengerjakannya tanpa menunggu bantuan dari peserta didik lain. Menurut Anghilari, dalam Purwasi tahun 2021, terdapat 3 tahapan scaffolding sebagai strategi pembelajaran yang tepat. Di antaranya, pertama, environmental provision. Pada tingkatan dasar dilakukan dengan penyediaan lingkungan belajar yang mendukung. Kedua, direct interaction, yaitu interaksi langsung antara guru dan peserta didik melalui explaining atau menjelaskan, reviewing atau meninjau, dan restructuring atau restrukturisasi. Dan yang ketiga, developing conceptual thinking, yaitu penekanan berpikir konseptual dengan mengembangkan pemikiran yang sudah diketahui oleh peserta didik. Dalam pelaksanaan pembelajaran scaffolding, guru pun harus mempertimbangkan zone of proximal development. Vygotsky menggambarkan ZPD sebagai landasan untuk memahami bagaimana kognitif peserta didik berkembang. Vygotsky, Taylor dalam Suardipa tahun 2020 mendefinisikan zone of proximal development sebagai jarak antara kemampuan peserta didik untuk melakukan tugas di bawah bimbingan orang dewasa dan atau dengan kolaborasi teman sebaya untuk memecahkan masalah secara mandiri sesuai kemampuan peserta didik. ZPD ini berkaitan dengan peran guru dan orang yang lebih kompeten. Peran penting guru yaitu melakukan bimbingan dan memberikan masukan kepada peserta didik dalam menyelesaikan sebuah masalah. Proses pembelajaran yang dilakukan menggunakan model problem-based learning dengan menerapkan scaffolding ini melibatkan kerjasama antara guru dengan peserta didik dan peserta didik dengan peserta didik lainnya. Sehingga dalam kegiatan praktik pembelajaran lapangan atau PPL 1 yang dilakukan di kelas 2B pada pembelajaran pendidikan Pancasila tentang aturan di rumah, kegiatan kerjasama peserta didik dengan guru terlihat ketika guru menjelaskan dan mencontohkan aturan-aturan di rumah pada media bunga norma. Kerjasama lainnya yaitu terlihat ketika peserta didik dalam kelompok saling membantu dan memahami materi serta penggunaan media bunga norma. Melalui kerjasama tersebut, peserta didik mampu mengerjakan LKPD mengenai aturan di rumah serta menuangkannya ke dalam media bunga norma, sehingga mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis serta meningkatkan interaksi sosial antara peserta didik maupun dengan guru untuk mendapatkan hal baru yang dapat mencapai tujuan pembelajaran. Demikian pemaparan praktik baik yang saya lakukan ketika PPL 1. Semoga dapat menjadi pengalaman baik untuk kegiatan mengajar selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.